Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Giraldi Prayogaswara, Stambuk F221-18143 akan mempresentasikan tentang mata kuliah kewirausahaan. Baik, langsung saja kita mulai. Untuk pertanyaan pertama, apa itu berwirausaha menurut saya? Jadi, berwirausaha menurut saya adalah suatu kegiatan usaha yang dapat melatih kemampuan kita dalam melihat peluang, mengatur, bahkan mengambil risiko dan mengembangkan usaha tersebut dengan tujuan meraih keuntungan. Jika saya diberikan kesempatan untuk memilih antara berwirausaha atau bekerja, saya sebenarnya ingin menjalankan keduanya. Alasannya adalah, yang pertama, dalam berwirausaha, waktu yang kita miliki cukup fleksibel, namun mempunyai resiko yang cukup besar ketika kita mengalami kerugian. Kerugian seperti apa? Kerugian yang kita dapatkan seperti penghasilan kita tergantung dari pendapatan usaha yang kita jalankan. Untuk waktu dalam bekerja sudah diatur oleh perusahaan, sehingga kita dapat menata jadwal dan kegiatan kita selagi kita bekerja ataupun tidak. Resiko relatif kecil dan penghasilannya tetap. Karena sepertinya saya harus memilih antara keduanya, jadi saya akan memilih untuk berwirausaha. Karena dalam berwirausaha, kita dapat mengatur waktu sefleksibel mungkin dan dapat menyeimbangkannya dengan kegiatan kita sehari-hari. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa mimpi kita di masa depan? Saya sudah mengaturnya dengan metode SMART. Tujuan yang pertama adalah, saya ingin maksimal pada tahun 2035, saya sudah memiliki tabungan pada masa tua. Jadi, untuk dapat memiliki tabungan masa tua, saya harus setiap bulan mencoba untuk konsisten mendalami ilmu arsitektur dengan bergabung dalam perusahaan konsultan profesional dan menjalankan usaha sampingan bersama partner saya. Ketika saya sudah dapat penghasilan dari apa yang saya kerjakan, saya akan menyisihkan modal sebesar 30% untuk diinvestasikan setiap bulannya. Untuk mencapai itu, saya harus dapat menyisihkan waktu sekitar 5-10 menit setiap harinya untuk meninjau apakah hari ini saya dapat menyelesaikan tugas-tugas yang saya miliki atau tidak. Atau saya dapat mengaturnya dan mengerjakannya di lain waktu. Hal ini tentu tidak mudah. Jadi, saya perlu mempersiapkan dan menerapkan konsistensi hingga dapat mencapai tujuan sesuai target waktu yang ditentukan. Jika saya berwirausaha, usaha apa yang akan dirintis? Usaha yang akan saya rintis adalah restoran dan coffee shop dengan tema industrial. Bagaimana konsepnya? Konsepnya, restoran ini memiliki varian menu yang penyajiannya berbeda dari coffee shop dan restoran yang lain. Gimana caranya? Jadi setiap 6 bulan, varian menu dapat ditambah atau dimodifikasi lagi agar menarik lebih banyak pengunjung untuk datang. Yang ketiga, promosi dilakukan dengan secara langsung dan tidak langsung melalui sosial media. Setelah ini orang pasti bertanya, mengapa saya harus merintis usaha restoran? Karena yang pertama, bisnis restoran termasuk bisnis dengan jangka panjang. Yang kedua, sebagai kebutuhan primer, semua orang butuh makan. Dan yang ketiga, dan yang paling menarik menurut saya adalah memiliki omset setiap hari. Lalu, apa sih manfaat medsos sebagai media promosi? Jadi menurut saya, manfaat medsos, media sosial sebagai media promosi adalah, yang pertama, dapat memperluas target marketing. Yang kedua, lebih efektif dalam pencarian target konsumen.
Yang ketiga, lebih mudah memperoleh reaksi konsumen secara langsung. Dan yang terakhir, lebih mudah untuk dijangkau. Lalu setelah mengetahui manfaat medsos sebagai media promosi, media apa yang kira-kira cocok digunakan? Menurut saya, media sosial yang menarik untuk menjadi tempat promosi kita adalah Instagram. Alasan yang pertama adalah, saya adalah salah satu pengguna aktif Instagram. Dan saat ini Instagram cukup digandrungi oleh banyak kalangan, selain media sosial seperti Facebook, Twitter, dan lain-lain. Apalagi jika target konsumen adalah kalangan yang menempati posisi tertinggi dalam pengguna Instagram, yaitu pada umur 17 sampai 24 tahun. Alasan yang selanjutnya adalah di Instagram kita dapat berkreasi dan menata postingan menjadi lebih menarik karena layouting profil Instagram menggunakan tampilan grid and slide. Jadi, selama 3 hari, saya menempuh pelatihan dari Grow. Ada cukup banyak pelajaran yang saya dapatkan. Yang jika saya rangkum, hasilnya seperti ini. Banyak cara yang dapat digunakan dalam mempromosikan usaha yang kita jalankan. Dan saat ini, media sosial menjadi sarana yang mempunyai peluang cukup besar untuk dapat membuat promosi menjadi setingkat lebih efektif dan akurat. Dan yang kedua, selain menjaga relasi horizontal antar sesama manusia, tidak lupa untuk selalu menjaga relasi vertikal antara kita dan pencipta demi lancarnya usaha yang telah kita lakukan. Sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.